Jadi kalau sistem manusia tadi sudah ngerti, saya sudah susun, pada taraf apa Bapak Ibu mau ngajarkan? Lihat grid tadi. Kalau mampu menganalisis sistem manusia, berarti gridnya level berapa tadi? 4 ya, analisis 4 ya. Oke, jadi ini adalah yang paling ujung. Namanya tujuan instruksional umum. Jadi setelah selesai pelajaran Bapak Ibu, mahasiswa pasti bisa menganalisis sistem manusia. Jadi kalau mau belajar di kedokteran misalnya, ini nomor 1, harus bisa dulu sebelum mengobati dan sebagainya. Jadi mampu menganalisis sistem manusia. Itu pada akhir kuliah. Kira-kira Pak, kalau sudah seperti ini, ujian soalnya apa? Maka soalnya saya bisa membuat begini. Buatlah analisis tentang fisiologi tubuh bagian sisi kiri. Boleh kan Pak ya? Tapi tidak boleh sebutkan anatomi manusia, ya mesti dapat A. Orang tujuannya menganalisis cuma sebutkan. Itu berarti level yang paling bawah. Nah ini yang bahaya. Wah nilainya A semua. Ternyata soal ujiannya yang salah. Ya. Sebaliknya, waktu soal ujian, buatlah skema baru tentang kasus orang sakit tifus. Ya E semua. Karena belum bisa membuat create system. Dia taraf ini hanya menganalisis sistem. Nah, jadi dosen itu sering-sering membuat evaluasi ini terkait pada rancangan. Ya. Jadi ini yang pertama. Nah, bagaimana terusnya? Inilah pakai strategi. Maka pada taraf itu ditulis kata-kata kunci. Nah, kata-kata ini yang menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih bawah. Kalau Bapak Ibu sampai pada ujungnya adalah ini kognitifnya level 4, maka yang di bawah itu mestinya kognitifnya lebih rendah. Jadi dia mampu menyebut, berikutnya menjelaskan itu pada level 2. Terus mengidentifikasi itu level 2. Terus berikutnya menjelaskan, oh ini pada level dengan contoh level 3. Baru setelah semua tahu itu dia mampu yang level 4. Jadi itulah strategi kita mengajar. Nah, ini yang detail-detail setiap mata kuliah itu disebut tujuan instruksional khusus. Ini umum, ini khusus. Nah, kalau Bapak Ibu kotak-kotak itu menjadi sebuah bagian yang disebut komponen kuliah, hari ini belajar fisiologi manusia, maka dibuatlah rancangan setiap minggunya. Saya ngajar fisiologi manusia, TIK-nya apa? Mampu menjelaskan. Nah, gitu. Minggu ketiga, karena ini minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga. Maka minggu ke-1 dibuat rancangannya. Rancangan yang tiap minggu ini disebut Satuan Acara Pengajaran, SAP. Jadi ini dibuat masing-masing. Nah, kalau ini dibuat, maka caranya begini. Seluruh tadi, ini tabel ini, biasanya ditabelkan. Tabelnya bentuknya begini. Ini 25 tahun ya, kuno ya, tapi esensinya bagus. Jadi kalau mata kuliahnya anatomi 1, deskripsi kuliahnya biasanya ada di kurikulum. Kemudian tujuan instruksional umumnya ditulis, mampu menganalisis sistem manusia yang tadi. Itu tujuan instruksional. Yang di bawahnya, minggu pertama, ini TIK-nya tadi. Minggu pertama mampu menyebutkan dasar fisiologi. Dipindah saja menjadi sebuah tabel. Nah inilah yang disebut dengan GPPP. Jadi kalau BAN PT akan mengakses sebuah program studi atau perguruan tinggi, yang ditanya dulu ya ini. Mana GPPP setiap mata kuliah
Harus ada. Nah, selama ini yang membuat ini harus dosen yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diberi tugas 3 mata kuliah, harus membuat 4. Yang satu disimpan sendiri, maksudnya. Ya 3 mata kuliah, gitu. Ibu, Bu Majidah, ini Bapak Ibu ini nanti diberi tugas berapa mata kuliah? Rata-rata. Yang dipegang sendiri. 12 SKS ya. 12 SKS, jadi minimum 2 mata kuliah itu. Minimum ya. HR-nya 10 juta ya Bu ya. 10 juta HR-nya ya Bu ya. Oh iya, iya. Wah hebat ya. Oke, jadi ini GPPP. Ada pertanyaan tentang ini. Jadi tinggal memindah sebetulnya. Jadi dari sini, ini TIK-TIK-nya sudah ada, TIU-nya sudah ada, dipindahkan. Ini TIU, ini TIK-TIK. Kemudian tabel ini ditambah. Oke, kalau saya ngajar dasar fisiologi, apa subpokok bahasanya? Dirinci. Rinci semua. Terus estimasi berapa waktu? Gitu. Terus menggunakan apa? Belajar tentang warna, ya. Terus medianya apa? Mulut, gitu ya. Enggak cocok lah ya. Jadi ini di pustakanya kapan? Oke. Nah, berdasarkan GPPP itu setiap kotak, jadi kalau saya minggu kedua misalnya ini saya pindahkan membuat namanya satuan acara perkuliahan. Ini acara pembelajaran, pengajaran. Ditulis lagi mata kuliah apa pertemuan kedua. Tujuan instruksional umumnya menganalisis manusia, sistem manusia. Khususnya apa? Nah, apa minggu kedua ditulis. Kemudian ini kegiatan pengajaran. Dulu semua bentuknya begini. Jadi dosen ngapain saja? Pendahuluan, menerangkan tentang ini, hubungannya dengan ini, terus menjelaskan penyajiannya bagaimana, terus penutupnya apa gitu. Jadi diatur rinci, dirancang untuk apa yang dilakukan dosen. Oke. Salah Bapak Ibu sendiri memilih jadi dosen. Ya. Ternyata jadi dosen harus membuat sesuatu rancangan gitu ya. Iya. Kalau di kampus istilahnya silabus sama. Ya, ada istilah silabus. Silabus 2 pengertian. Keseluruhan itu sering disebut silabus, silabi sebetulnya kalau tunggal. Kalau di pengertian yang lain, silabus itu substansinya. Jadi cost material itu silabus. Jadi kalau begitu maka sebetulnya yang diomongkan adalah kalau silabus itu adalah sebelum saya beri. Nah ini yang sebetulnya silabus. Ini. Tetapi dengan rinciannya, anatomi manusia itu apa saja rinciannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka sub pokok bahasan lengkap ini yang sering disebut silabus. Tetapi reference lain menyebutkan silabus itu keseluruhan itu. Ya rencananya, ya ini sampai penilaian dan sebagainya. Sampai data-data bagaimana menilai, bagaimana urutan penilaian dan sebagainya. Itu bisa disebut silabus. Jadi ada 2 pengertian di silabus ya. Oke. Ada pertanyaan lain tentang ini? Saya belum pernah mendengar suaranya mbak-mbak ini. Cek ya, kalau di sini cek ya. Teh, neng itu apa maksudnya? Neng. Oh, neng itu biasanya dengan AA, ya. AA. Oke. Ada yang oh